perusahaan mana lagi gitu loh bisa menyatukan generasi X, Y, Z kalau nggak PTPN 4 itu sendiri gitu. Kita sudah next level, pemikiran kita juga harus next level, harus menyesuaikan dengan dengan perusahaan kita. One, two, three, forecast. Berani nggak? Beranilah, masa enggak? Oke, Bang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Wajah segar, ganteng-ganteng. Lihat dari bajunya putih-putih nih. Putih-putih menandakan baru. Cuma dia yang apa? Yang Agak kuning. buram. Iya. Jauh, Bang, Iya. perjalanannya ke Betul sini. ya. Lanjut aja lah ya. Oke, kita langsung mulai biar kita kenal. Benar. Silakan abang-abang, kita mulai dari yang paling ganteng ya, Bang ya. Betul. Yang di depan Hana dong yang paling ganteng. Silakan perkenalkan Silakan, namanya, perkenalkan. Bang. Nama saya Alpases Sinaga dari Panggilannya Alpa. Alpa ya. Nggak ada, nggak Bro hadir. Alpa. Alpa. CKP dari bidang SDM dan umum. Oke. Asal kebunnya dari Dolok Sinumba. Oh, Dosen. sebentar. Berarti ini calon karyawan pimpinan. Calon karyawan pimpinan. Makanya Bang masih baru. Masih baru. Oke, lanjut Mas Bro Alpa. Lanjut lagi, Bro Alpa. Asal tadi dari kebun Dolok Sinumba. Dolok Sinumba. Boleh kasih tahu dong Dolok Sinumba itu di daerah mana? Dolok Sinumba itu di daerah Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Oke. Ya, gantian abang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Ivan Wijaya, asal dari saat ini ditempatkan di PKS Batu, dan saya sebagai CKP 2023 di bidang Tekpol. Bidang Tekpol. Tekpol itu apa sih? Teknologi, teknik dan pengolahan. Teknik dan pengolahan. Berarti ada di bidang SDM dan bidang SDM teknik dan umum dan dan pengolahan. teknik dan pengolahan. Oke. Nah, kelihatannya sih wajahnya masih muda ya, Bang ya. Masih wajahnya muda-muda, Iya, kayak baru-baru tamat SMA gitu. Yoi. SMA apa kuliah? Ya kayaknya mesti abis-abis SMA gitu. Iya kan. Boleh tahu nggak kelahiran tahun berapa? Kalau saya kelahiran 1999 enggak. 1999 ya. 1999 gitu ya. Panjang banget ya mengingat membacanya. Berarti 24 tahun. 24 tahun? Kurang lebih ya. 24 Kurang tahun. lebih ya. Iya. Kalau Bang Bang Ivan? Saya 2 tahun sebelumnya di 1997, Kak. 1997. Berarti 26. 26. Nah, baru tamat. Saya setahun yang lalu lah. Oh, kalau Bang Ivan? Tamat dari mana? Oh, kuliahnya ya Iya, di mana? kuliah. Saya kuliah dulu di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Kak. Oke, Universitas yang 11 ada alumni 11 Maret. Ya, silakan. angkat tangan. Bang Alfa. Silakan di komen Iya. yang tamatan juga. Tolong ikutin follow Ini- IG-nya. Follow IG-nya. Oh, Iya. IG-nya apa? Kalau Bang Ivan Kalau saya lulus tahun 2020 sih, Kak. 2020. Iya. Oke. Dari mana? Kampus mana, Bang? Lulusan Universitas Lampung, Jurusan Teknik Mesin. Teknik Mesin. Berarti kalau dia 2020 langsung kerja atau nganggur dulu? Atau ada kerja? Sebelumnya sempat kerja di perusahaan lain, Kak, sebelum ke sini. ke Oh, Tempat. sempat Iya. kerja. Kalau Bang Alfa? Sempat tuh kerja di Jakarta. Oh, sempat Selama- kerja juga. Di bidang mana itu? Saya di Bro Alfa. 3 bulan waktu setelah lulus itu di kantor DPR, terus 3 bulan setelah lulus saya di kantor hukum. Oh, 3 bulan sebelum lulus berarti sebelum lulus udah kerja, Iya. baru setelah itu di Iya. kantor hukum. Kantor DPR. Kantor DPR. DPR Iya. mana? DPRI. RI. PKWT ya. Oh, PKWT. Tapi keren loh berarti sebelum Iya. tamat tuh udah kerja, Bang. Kan sebelum tamat kan? Iya, sebentar. Ya, iya. Kalau Bang Ivan dulu kerjanya di perusahaan mana? Bidang apa lagi? Bidang apa? Kemarin itu di perusahaan swasta di bidang manufaktur kertas sih, Kak. Oh, di kota Sumatera mana? Selatan. Oh, di Sumatera Selatan, Palembang ya. Iya, betul. Jadi kan bisa akhirnya sekarang ini jadi CKP tahun 2023. CKP itu boleh kita kasih tahu ya kan, Bang, calon karyawan pimpinan. Calon karyawan pimpinan yang baru masuk sebagai istilahnya di level golongan pimpinan gitu. Iya, di level golongan pimpinan. Nah, tentu ada dong proses-proses dan Benar. tahapan-tahapannya supaya bisa sampai di titik ini. Boleh nggak sedikit aja diceritakan supaya teman-teman yang di luar PTPN itu bisa tahu proses dan tahapan apa sih supaya bisa jadi CKP di PTPN 4. Nah, proses dari rekrutmennya Dari itu seperti rekrutmen, apa iya. gitu? Boleh ya diceritakan. Silakan. Ah. Oh ya.
Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau masuk nanti di PTPN ya kan, bisa atau tahu. BUMN, Makanya. tahu gimana nanti Gimana seleksinya. proses seleksinya. Ya. Boleh diceritakan, Bang? Ya. Kebetulan kami berdua masuk di rekrutmen kementerian, Bu ya, Kak. Yang FHCI. Iya, FHCI. Oke. FHCI. Jadi seperti rekrutmen pada umumnya, pertama ada tes kemampuan dasar, terus tes bahasa Inggris, kemudian tes kemampuan bidang, terus ada wawancara bidang, medical check up, baru setelahnya kami masuk seperti itu. Berarti gitu. prosesnya itu kira-kira berapa lama itu, Bro? Kalau proses tesnya berarti, Kak. Ya, prosesnya lah dari Proses tahun dari dari yang bulan berapa rekrutmen sampai ke bulan awalnya berapa sampai ini gitu. berapa lamanya? Kurang Berapa bulannya lebih itu? 3 bulan lah, Kak. Kalau sampai pengumuman akhir, cuman kalau sampai hari ini berarti tambah 6 bulan, 9 bulan lah kurang lebih. Sampai hari ini maksudnya karena setelah ada pengumuman ada lagi ininya prosesnya gitu. Mungkin artinya bahwasanya selesai seleksinya itu sampai apa sih? 3 bulan. 3 3 bulan. Sampai keluar dia bawa lulus dia. Lulus, gitu. ah. Gitu. Oh, baru setelah itu ini dari 3 bulan ke sininya. Setelah onboarding lah. Setelah itu langsung onboarding. mereka. Onboarding. Oh, itulah namanya onboarding. Yes. Oh, oke. Artinya orang ini pun sekarang ini onboarding. Oh, mereka di sini sekarang masih Onboarding, onboarding. iya. Ya, itu namanya CKP. Oke. Iya, Kak. Jadi kalian ini kan sekarang ditempatkan di bagian masing-masing ya. Iya. Kayak Ivan di bagian pengolahan di PKS Pabatu. Nah, kira-kira Bro Ivan ini apa sih sebagai CKP ngelakuin apa sih di sana gitu? Tugasnya ya, Bang ya. Ya, tugas wewenangnya sekarang inilah sebagai CKP atau onboarding di PTPN 4 ini. Di PKS khususnya. Untuk bidang pengolahan sendiri, Pak, tanggung jawabnya secara garis besar adalah memastikan seluruh proses pengolahan. Nah, pertama di pabrik kelapa sawit itu berjalan dengan baik, jadi dari TBS sampai menjadi CPO, ataupun kalau di PPIS itu menjadi palm kernel menjadi PKO. Dan itu kita harus memastikan semua proses berjalan baik dan target kita tercapai. Seperti itu. Kalau Bro Alpa, Kalau tugas secara umumnya mungkin kalau SDM kan terbagi ke tiga bagian besar gitu, Pak. Bagian keamanan, dan terus bagian hubungan pada masyarakat ataupun stakeholder, ya. maupun administrasi umum gitu. Jadi kalau di bagian keamanan pastinya bagaimana memastikan dan mengkoordinir setiap elemen-elemen keamanan dalam unit kebun gitu, baik itu secara aset maupun bagian-bagian yang dalam kebun ini bisa aman terkoordinir lewat bidang keamanan tadi. Terus bagian hubungan masyarakat, disinilah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara intens dan menjaga setiap ritme dari stakeholder maupun masyarakat yang ada di sekitaran unit kebun. Dan tentunya administrasi umum, yaitu bagian umumnya lah, bagian bagaimana sebenarnya administrasi di perkebunan ini bisa berjalan lancar baik secara internal maupun eksternal. Mungkin secara umumnya seperti itu, Pak. oh berarti antara stakeholder ya. Iya. Ya. Nah, itu Tapi sendiri gini Han, gimana, Bang? jadi kan mereka ini kan langsung nih terjun nih kan. Kalian kan langsung nih terjunnya. Iya. Pasti ada juga pengawas lah ya kan, di atas kalian kan. Nah, sebelum kalian terjun ini ada nggak kalian dibekali sama apa ya ilmu atau Iya, karena kan pasti beda ya, Bang ya, Iya. antara yang di kuliah, ilmu yang di kuliah Iya, dengan pasti. yang di pekerjaan. apalagi gitu. kalau misalnya pekerjaannya itu yang nggak relate ya. Iya, gitu. benar. Misalnya kan di DPR apakah relate kah Nah, sama benar, yang di karena yang PTPN? Apa sebelumnya kalian udah pernah dikasih bekal atau gimana? Iya, Bisa cerita boleh lah salah ceritain satu ya. dari Bro ini lah. Kayak mana Bro Ivan? lah? Bro, Bang Ivan. Kalau kami, Pak, di selama onboarding ini banyak banget dibekali, Pak ya. Dari tahapan pertama di corporate learning, kita dibekali untuk lebih ke kemampuan leadership, karena kan nanti kita duduk sebagai seorang karyawan pimpinan. Jadi kemampuan public speaking, komunikasi, decision making, kemudian problem solving, itu kami dibekali di awal. Setelah itu kami diajari juga dengan proses bisnis, nggak cuma bidang kami, tapi juga bidang yang lainnya juga. Setelah itu sebelum ini juga kami melalui field learning atau tahapan lintas bidang. Ini adalah tahapan yang menurut saya paling favorit buat saya gitu. Oh, kenapa? Karena Kenapa? kita nggak cuma bisa mempelajari tentang bidang kita, tapi juga bidang lain, dan kita langsung terjun ke lapangan. Jadi kalau kedepannya nanti kita mungkin ada masalah dengan bidang lain, kita udah sedikit banyak mengerti tentang proses bisnis mereka, dan kita bisa lebih mengerti tentang mereka. Seperti itu. Oh, gitu. Oh, berarti proses pembekalan atau onboarding ini itu termasuk salah satu adalah
apa ya, kita memberikan ilmu ya kan kepada calon karyawan pimpinan KPI ini, soft skill dan Yes. teknis ya, Teknis, kemampuan teknis dan pengetahuan lintas bidang ya, Dan bukan bahkan di bidang nggak bidang mereka pelajari juga. ya, artinya Gitu. setelah mereka terjun, mereka juga bisa menyesuaikan lah ya, Iya. istilahnya menyesuaikan dan melihat ritme apa yang ada di PTPN 4. Terus, bagi giliran Bang Alfa dong ceritain Hmm. soal apa sih bekal yang gimana itu kan kalau favoritnya Bang Ivan tadi di lintas bidangnya. Iya. Kalau Bang Alfa sendiri, Iya, mana tahu apa sih- merasa pengalamannya berbeda? Ya, apa program onboarding ini yang terlintas di hati atau Iya. Sebenarnya program onboarding yang sekarang sedang kami jalanin Kak cukup menarik Kak. Dari kurang lebih udah 6-7 bulan lah, kurang lebih 7 bulan udah kami jalani proses onboarding dari tahap knowledge corporate learning sampai ke fit learning sampai hari ini ke project assignment. Karena banyak sebenarnya, benar kata tadi Kak Ipan bilang bahwasanya proses yang onboarding ini adanya kita diberikan bahwasanya kita mengetahui pengalaman-pengalaman baru lah, bisa menjalani pengalaman baru dari bidang tanaman, bidang teknik, bidang pengolahan, bidang keuangan maupun bidang SDM umum selama 3 bulan kurang lebih. Jadi hal yang tidak pernah saya dapatkan mungkin di perkuliahan maupun di dunia-dunia lain lah, saya bisa dapatkan di sini bagaimana proses bisnis itu terjadi di kebun maupun di PKS seperti itu. Jadi kalau dibilang hal yang menarik apa yang saya jalani selama proses onboarding CKP di tahun 2023 ini ya banyak hal menarik. Sepakat sama yang dikatakan Ipan dari proses lintas bidangnya dan juga mengetahui banyak latar belakang manusia mungkin ya. Karena saya pernah ditempatkan jauh mungkin di Sosah, salah satu perkebunan unit yang paling jauh mungkin dari kantor pusat dan lanjut di Meranti Paham mungkin. Jadi saya bisa membedakan bagaimana watak latar belakang manusia yang ada di sana. Yang di sana gitu. dengan yang mungkin di sini lebih dekat dengan kota gitu ya. Gitu. Terus Bang ini tadi menarik sih, ada katanya Bang Alfa itu mengenai project assignment. Boleh nggak Project assignment. diceritain project assignment itu gimana sih? Apa sih? Berarti kan ada tugas, ada project yang perlu orang abang-abang lakukan pada saat ini. project assignment itu? Berarti ada tugas Berarti khusus ada dong. di onboarding gitu ya? Ada di onboarding. Iya. Itu apa ya? Itu antara individu ke individu itu berbeda ya? project Berbeda. assignment-nya? Tergantung Bisa bidang. nggak dibocorkan ini kira-kira? Project assignment itu Ya. ya, Bro, Ivan luar-luarnya dulu ya. aja, kulit-kulitnya aja. Boleh silakan Bang Alfa loh. Masa dari Ayo. tadi Bang Ivan terus, Enggak, Bang? tadi Alfa, sekarang Ivan. Tadi Ayo, Ivan. saya duluan nggak apa-apa. Oh iya, udah. Siapa yang mau duluan angkat tangan kalau kayak gitu. Ya, silakan Bang Alfa. Di project assignment ini sebenarnya merealisasikan identifikasi masalah yang telah kami identifikasi di fit learning mungkin. Konsepnya seperti itu. Karena di fit learning akhir kami diarahkan untuk mengidentifikasi satu masalah dalam perkebunan. Cuman ketepatan karena kali ini unitnya beda. Waktu saya mengidentifikasi masalah itu di Meranti Paham dan sekarang saya berada di Dolok Sinumba, mungkin Berbeda. dua permasalahan yang berbeda gitu. Betul. Jadi kalau dibilang project assignment kan waktunya kurang lebih 6 bulan, Kak. Kami masih menjalani sampai hari ini kurang lebih 3 bulan. Jadi Iya, di 3 bulan lagi ya? 3 bulan 3 pertama bulan ini lagi. pertengahan lah berarti ini, Kak. Iya. Udah 50% harusnya ini Iya. selesai. Seharusnya 50% udah selesai. Udah selesai ya. Jadi sampai hari ini kalau saya mengidentifikasi masalah sebenarnya nggak banyak-banyak amat, Kak, di Bulog Sinumba. Cuman ada hal-hal menarik sebenarnya yang saya dapatkan karena tadi yang saya katakan di awal, saya menemui banyak latar belakang manusia, ada baik dari kepribadian maupun watak-watak yang berbeda. Jadi mungkin yang pertama saya mengambil dari bagaimana sebenarnya merealisasikan suatu penyelesaian masalah di hari ini lewat generasi sekarang gitu, Pak. Generasi yang katanya melek akan teknologi, melek akan hal-hal yang memang baru lah gitu. Saya permasalahan yang ada di Kebun Dolok Sinumba sebenarnya hal-hal yang mengenai bagaimana pemuda-pemudi sekarang di sekitaran kebun ini harus dimasukkan ataupun harus didalami kembali apa sebenarnya tugas dan gugus kedepannya untuk menghadapi tantangan gitu. Oh gitu. Jadi saya berencana, namanya juga suatu project ada rencana gitu. Jadi rencana saya adalah bagaimana saya merangkul sebenarnya lewat perusahaan PTPN 4 di unit Kebun Dolok Sinumba maupun dengan pemerintahan desa yang ada di sana.
karena di sana dikelilingi kurang lebih 14 desa gitu. Oke. Ada 14 desa dan juga lewat masyarakat desanya bagaimana bekerja sama untuk membuat suatu perkumpulan ataupun dalam bentuk nantinya kalau diizinkan komunitas untuk merealisasikan suatu perubahan kecil lah sebenarnya yang nanti bisa berdampak besar. Seperti contohnya mungkin sekarang minat anak-anak muda sekarang minat bacanya masih berkurang gitu. Oh iya, Minat benar-benar. bacanya sangat kurang. Mungkin saya bilang katakan tadi minat baca dari anak-anak muda sekarang itu sangat menurun. Alangkah lebih baiknya perusahaan sebagai masyarakat sebagai salah satu stakeholder dari perusahaan unit dapat merealisasikan lah, merangkul anak-anak masyarakat pemuda-pemuda desa sekitar untuk mengedepankan lagi lapak baca lewat panggung-panggung diskusi maupun panggung lapak baca yang memang disediakan langsung oleh perusahaan nantinya. Kemudian yang kedua ya bagaimana sebenarnya sosialisasi hukum di perusahaan ini dimasifkan kembali gitu. Karena jangan sampai 5-10 tahun kemudian ya masyarakat yang berumur sekarang 15 sampai 20, anak-anak muda yang masih berumur 15 sampai 20 tahun sekarang dianggap sebagai buta hukum gitu, Pak. Karena hukum ini sangat penting gitu. Benar-benar. Setiap sangat apa ya? setiap lini yang ada di segi-segi lah, sendi-sendi kehidupan diatur oleh hukum, apalagi kita negara Indonesia negara hukum begitu. Ya mungkin secara kurang lebihnya tidak jauh-jauh dari hal-hal bagaimana merangkul maupun bagaimana mensosialisasikan maupun bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat, karena sejatinya ya masyarakat itu pun adalah bagian dari mitra kita sendiri. Mungkin itu. Oke, luar biasa kan. Berarti artinya Bang Yuri. Alpa ini mempunyai tujuan yang baik gitu ya. Iyalah, untuk Mencerdaskan kehidupan Amin. bangsa. Kehidupan bangsa. Benar, Kehidupan bangsa. mencerdaskan Dengan kehidupan kehidupan bangsa. bangsa. tapi lebih khususnya mencerdaskan di sekitar Masyarakat kebun. sekitar, karena kita harus mulainya memang dari Dari hal lingkungan kecil, terdekat, iya. dengan Dengan lingkungan terdekat. memanfaatkan komunitas yang dibuatnya. Benar sekali. Oke, terima Sehingga kasih Bang Alfa. meningkatkan apa tadi? Literasi, minat baca. Meningkatkan ya daya tarik masyarakat kepada kebun kita. Iya, Iya, benar sekali. Oke, Bang Ivan lanjut. Apa project assignment-nya kalau dari bidang Tekpol? Oke Pak, Oke. untuk project assignment saya sendiri, kalau yang saya lihat Pak, kemarin itu ada salah satu masalah yang menurut saya cukup menarik Pak ya, karena ada di boiler itu ada sistem namanya soot blowing, di mana soot blowing ini adalah tugasnya untuk membersihkan abu di superheater. Oke. Nah, kemarin itu ada permasalahannya adalah soot blowing ini nyangkut karena sudah lama tidak dioperasikan. Salah satu project saya adalah melakukan otomasi untuk ini. Jadi salah satu permasalahan utamanya adalah karena mungkin kelalaian operator ataupun karena memang soot blowing ini perlu dilakukan setiap 4 jam seperti itu Pak. Sedangkan ini sangat vital. Jadi maksud saya, project saya adalah untuk membuat otomasi supaya soot blowing dapat bekerja otomatis setiap 4 jam. Jadi sederhana sebenarnya, tapi efeknya menurut saya sangat Besar lah, besar, besar untuk lah, benar. berlangsungnya operasi si boiler ini. Iya, oke. Berarti artinya melakukan otomisasi ya kan di boiler tadi ya, Ya, sehingga betul, nanti otomatis dia menghilangkan dari abu-abu atau pembersihan secara Ya, otomatis. betul. Nah, berarti kan ini orang abang-abang tuh masih proses onboarding tadi ya. Nah, apa aja sih yang didapat dari program onboarding ini? Mungkin tadi sebagian kita udah tahu dapat project assignment sama dapat pelatihan sebelumnya. Selain itu kira-kira apa sih? Iya, yang di luar dari di luar apa dari ya? ini. Di luar dari istilahnya keilmuan gitu. Yang keilmuan. Ya apa sih? Ini kan kalian dapat onboarding kan ilmu nih ceritanya kan. Nah, selain dari situ apa sih yang kalian dapat? Banyak Gimana banget. sih? Boleh gitu. dong ceritakan. Ceritakan deh. Satu aja lah mungkin. Teman baru mungkin. Teman Teman baru. baru. Kan keren kan maksudnya? Teman baru berarti kan apa baru ya? Pengalaman baru. Ya, ya. karena sebenarnya kenapa dibilang teman baru, ya semua yang memang saya jalanin selama onboarding ini yang nggak lepas dari hubungan kepada masyarakat gitu. Jadi Oke. saling tolong menolongnya lah, teman-teman barunya gitu, teman nongkrong, teman apa gitu. Oh, berarti Alfa lebih kepada ini ya, ke Alfa- hubungan ya. Hubungan Iya, ya, koneksi Alfa ini ya. apa namanya Ya, interpersonalnya koneksi. bagus. Iya, Hubungan benar. dengan koneksi atau segala macam, memperbaiki koneksi. Sosialisasinya gitu. 4G Ya. Koneksi. Kalau Bro Ivan sendiri apa sih yang Yang di didapat luar dari- di luar dari tadi ya pelatihan-pelatihan tadi, Benar. sama project assignment tadi, apa yang
Bro Ivan dapet? Kalau di luar dari pelatihan atau keilmuannya sih yang saya terima ya pasti ya seperti Pasis tadi, ada teman baru, terus ada pengalaman baru, dan karena saya asalnya di luar dari Sumatera Utara, jelas ada culture shock sih. Oh, culture shock. Oh, iya. Ah, gimana tuh? Shock. Culture shock apa sih yang dirasain? Iya. Memang kan Medan nih Dari gitu ya Bang. daerah Iya, Lampung kan ya, yang ke Jawa-Jawaan ya kan. Berubah ke Medan, Sumatera Utara nih. Sumatera paling timur ya. Apa tuh culture Iya. shocknya yang ada di sini? Pertama sampai di sini, ya salah satu yang paling saya kagetkan itu banyak orang nggak pakai helm di jalan. Waduh. Pakai helm. Nggak pakai helm ya, berarti banyak melanggar lalu lintas lah ya. Apalagi daerah-daerah kampung gitu ya kali ya. Selain itu juga cara bicaranya. Cara Oh, bicara bicaranya. memang. Pakai Sumatera Utara. Agak keras ya. Mungkin Betul. kaget-kaget kalau kita Uh-uh. cakap. Kadang kalau ngobrol kayak ini lagi marah atau enggak ini. Terus saya dibedakan ketika dia lagi marah atau lagi enggak. Agak masih Karena belajar lah bicaranya, ya. Iya benar. bicaranya lantang. Jadi kita harus pelan-pelan ini Bang Iya. Yuri ngomong sama Ini- Bang kalau Ivan. ini udah biasa, Udah biasa. Ini udah adaptasi dia. Udah Sehingga belajar. udah tahu kan tadi itu culture shocknya sih sebenarnya. Nah saat ini kalian tahu ini pertanyaan serius sih sebenarnya. Siap. Kita mulai. Kalian ya. Serius. Ya jangan serius sekali. Oh, gimana? Kan ini sebagai anak muda ya, anak muda yang kelahiran udah Gen Z ya. kali Gen ya. Z ya. Gen Z ya? Gen Z. Ya, Gen Z ya, maksudnya. Gen Udah Z. bukan milenial ya? Bukan milenial, dan Gen Z itu ya kata orang banyak apanya ya, banyak manjanya katanya. ya. Oh ya. Ya. Lembek gitu ya Bang ya? Apa? Lembek. Enggak, Oh, juga. enggak. Kita lihat lah orang ini kan nggak lembek. Enggak. Kelihatan keras. Nah, kalian tahu saat ini kan PTPN 4 ini sebagai perusahaan yang akan bertransformasi menjadi perusahaan yang berkelas ya, berkelas dunia. Nah, itu kan cara bertransformasinya banyak gitu. Salah satunya adalah dengan peningkatan kapabilitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan salah satu namanya EBITDA. Ya kan? Nah, menurut kalian, yang sekarang ini kalian bergabung di PTPN 4 ini, menurut pikiran kalian nih ya, jangan yang apa ya, yang Yeah. umum ya. Maksudnya, bagaimana sih menurut kalian, apa sih yang bisa diimprove untuk Pendapat pribadi lah gitu ya, pendapat pribadi opinion. atau ya, Ya. cara mendukung gitu ya, Ah. mendukung PTPN 4 ini biar supaya menjadi perusahaan yang berkelas dunia. Untuk jadi lebih ke apa sih yang bisa kami lakukan untuk mengimprove Iya. proses Yes. bisnis di Nah, PTPN benar. Tapi lebih gitu, ke Pak, ya. pribadinya dong ya kan, jangan secara umum jawabnya. Pribadi mau atau atau ya. dari pikiran kalian boleh atau literasi kalian gitu, sebagai kalian anak muda zaman sekarang gitu. Kalau saya sih Pak lebih ke tadi kan Bapak bilang ada pemanfaatan teknologi ya Pak ya. Kalau saya lebih fokus ke itu sih Pak. Oke, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi. Ya, kayak mana Gimana, pemanfaatan gimana? teknologinya? Untuk saat ini Pak liquid pomade atau produk cair sampingan kelapa sawit itu masih hanya kita manfaatkan sebagai line application atau pupuk cair yang kita gunakan di afdeling. Sedangkan ternyata saat liquid pomade itu terfermentasi, dia melepaskan biogas Kak. Biogas yang kandungan utamanya adalah metan. Di mana metan ini adalah gas mampu bakar yang memiliki nilai kalor bahkan lebih tinggi daripada solar dan juga bensin. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat contoh PKS Pabatu Pak, Kak, dia itu ketika PKS 30 ton per jam dapat menghasilkan satu harinya metan yang memiliki kapasitas energi setara dengan 5.500 kg solar, atau kalau besar kali, atau dalam cangkang dia sekitar 16.800 kg cangkang. Sebuah potensi energi yang masih sangat bisa kita manfaatkan seperti itu Pak. Oke. Selain itu, kalau kita lihat dari isu lingkungan juga, si gas metan ini memiliki nilai GWP atau Global Warming Potential di angka 81,2, di mana GWP ini artinya adalah ketika 1 kilogram metan dilepaskan ke lingkungan, dia memiliki potensi pemanasan global yang 81,2 kali lebih besar daripada CO2. Oleh sebab itu, menurut saya pemanfaatan metan ini sendiri bisa memberikan dampak yang sangat positif, nggak cuma bagi perusahaan, tapi juga bagi lingkungan, seperti itu Pak. Dan kalau saya lihat saat ini, PTPN 4 sudah concern dengan hal ini. Dan saat ini yang saya tahu, PTPN 4 sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembentukan pabrik CBG atau kompres biogas. Dan itu saat ini salah satunya proyek pilot akan dilakukan di Pabatu.
di PKS saya Jadi berada namanya seperti Bang itu. Ipan. Selain itu juga kita juga bisa mendukung program nasional, itu program dekarbonasi nasional itu Pak. Ya menurut saya ini sangat bisa lah dikembangkan ide seperti ini untuk mendukung proses bisnis kita. Oh, berarti sangat keren dia tahu apa ya, sudah sampai Sudah ini penggunaan prosesnya apa ya? itu sebenarnya Bang Ivan Penggunaan- sudah tahu. Penggunaan byproduct untuk sebagai apa ya, bahan bakar, pengganti bahan bakar. Iya benar. Mantap ya anak-anak zaman sekarang ya. Mantap lah Bang. Ya. Isu kayaknya itu yang Iya. bilangin manja itu isu. Oh, manja sih. Kita belum tahu juga. Jadi kayak gini. Sebenarnya kalau dibilang yang ada sekarang udah bagus. Cuman pasti dengan perkembangan zaman yang ada, dengan tantangan yang semakin banyak gitu, pasti butuhnya kapabilitas ataupun peningkatan kapabilitas dari sumber daya manusia di PTPN 4 ini. Salah satunya ya mungkin melalui basic-basic pelatihan, Nah, itu. basic-basic pelatihan, karena benar tadi yang dikatakan sama Ipan bahwasanya pengembangan teknologi sekarang dengan tantangan zaman yang ada sekarang itu butuh bagaimana cara merealisasikan hal tersebut itu butuh pelatihan sebelumnya gitu loh. Karena tanpa pelatihan maupun sosialisasi ini sama dengan omong kosong gitu. Betul. Jadi baiknya awalnya kita dibekali bagaimana menghadapi suatu tantangan-tantangan yang memang semakin banyak lewat pelatihan-pelatihan, dan juga bagaimana informasi-informasi ini bisa nyampe ke akar rumput gitu. Bagaimana informasi yang ada itu sampai kepada lini-lini terbawah lah. Kita bisa mendapatkan informasi baik dari atas maupun bawah itu saling sinkron. Kita memberi info ke atas, yang atas memberi info ke bawah, seperti itu. Agar perkembangan yang ada dan tantangan yang ada sekarang itu bisa semakin kita hadapin dan kita tidak terkejut gitu. Oh, Mungkin berarti itu. artinya menggunakan pelatihan Iya. supaya meningkatkan Meningkatkan kapabilitas. kapabilitas. Maupun berbasis offline maupun berbasis digital, seperti itu. Jadi Bro Alfa sendiri udah gunakan dua-duanya nih. Belum, kan baru Oh iya, masih belum onboarding, proses. Proses. Proses benar. Berarti artinya orang ini udah ngerti sampai di situ ya. Udah cukup paham Padahal berarti ya. baru bergabung itu 3 bulan. 3 ya? bulan, iya. Berarti kan luar biasa nih pembekalan yang Pembekalan yang dikasih dikasih PTPN 4 PTPN 4. untuk orang abang-abang ini, Iya. Bang Yuri. Ya, sehingga memunculkan ide bahwasannya kita Yang tuh udah ini- punya ini biogas ya tadi ya. biogas tadi namanya Penangkap tadi ya. metana. Gitu. Ah. Kedua adalah pelatihan secara Pelatihan. offline dan online. Iya. Yang saat ini mumpuni lah istilahnya ya kan untuk Iya. anak-anak muda zaman sekarang. Benar. Keren. Keren, makanya nih Gen Z Nah. nih keren. Itu kan menurut kalian kan. Nah, yang saya mau nanya itu, PTPN 4 ini kan udah hadir nih, udah perusahaan yang berapa, ya kita lihat ya bahwasannya itu udah banyak bertransformasi ya, yang mulainya dari 96 kita ada transformasi dari PTPN 678 67 ke ya kan. 4. Berarti perusahaan kita ini PTPN 4 ini, lihat aja lah gedungnya aja udah tua ya kan. Artinya kan kita udah berumur beratus tahun Ratusan lah tahun. istilahnya kalau kita dilihat. Karena kan kebun kita juga ada yang apa ya, yang paling tua ya udah 3 generasi gitu. Nah, hal yang menarik apa sih yang kalian lihat di PTPN 4 saat ini gitu? Karena kita perusahaan ini kita udah lama nih ceritanya. Menurut Dan kalian kita ini masih ya, nih eksis kalian gitu, yang Bang. 3 bulan ini, ya kan, 3 bulan ini, hal-hal yang menarik apa sih yang kalian lihat di PTPN 4 ini? Dari saya dulu. Ya, terserah kalau kalian gimana. Oke, saya dulu Pak ya. Ya. Kalau saya pribadi Pak, selama onboarding saya di sini, yang saya lihat di PTPN 4 ini, kalau saya cerita-cerita dengan teman saya di PTP lain, PTPN 4 itu salah satu PTP yang masih paling guyup, tingkat guyupnya sangat tinggi gitu Pak. Guyup. Ya, Guyup. kekeluargaannya, Gotong royong. Nah, betul. Jadi mungkin kalau bagi anak-anak milenial di luar sana yang lelah dengan kehidupan kota, bisa lah gabung ke sini, sangat bisa gabung ke sini. Karena di gitu sini ya? hampir setiap hari kita healing. Seperti itu. Tiap hari healing. Iya. Karena kan Apakah itu benar Bang Yuri? Healing di pabrik ya. dengan kehidupan kota kan hiruk Bang di pikuk pabrik gitu. loh. Bang Bro Ivan ini tiap hari healing. Kita terima aja dulu. Terima, oke. Selain itu juga kalau dari luar kan pemikirannya ketika kerja di perkebunan Ya, itu dia letaknya jauh, habis itu sulit akses sana sini. Saya nggak mau bilang itu nggak benar karena memang ada juga ternyata kebun kita yang agak jauh gitu, Jauh. aksesnya lumayan jauh. Tapi tenang aja, perusahaan itu nggak sekejam itu gitu loh. Perusahaan itu menyediakan fasilitas yang sangat mendukung, seperti itu sih Kak. Jadi itulah Tapi yang apa ya, kalau aku mengerti pribadi ya, Ipan, Betul. kebun sekarang ini tuh
ya internet atau apa segala macam Iya, tuh udah masuk. udah masuk, Ya, ya, jadi benar. anak-anak milenial sekarang ini udah bisa gitu. Nggak Artinya perlu. bahwasanya kebun itu nggak selamanya apa ya? Momok menakutkan itu sebenarnya Iya. sudah nggak ada Iya. gitu ya Bang ya. Sinyal lah dibilang Iya. yang ada apa nggak sekarang. Yang banyak ular lah gitu ya. Apalagi kalau nanti punyanya Elon Musk sudah masuk ya kan. Ush. Di mana aja bisa ya. Benar nggak? Betul. Ya kan? Betul banget. Kita beli apanya pemancarnya Iya. itu. Benar nggak? Betul. Ya kan? Di Malaysia udah ada loh, Indonesia Oh iya. bentar lagi. Iya. Nah, tetangga udah ada, kita Nah, masa jadi belum. mau gimana aja kita di kebun mana aja, tinggal Asal. kita pasang pasti udah dapat internet. Kok nggak salah ya? Iya. Saya bilang ya. Jadi anak milenial nggak perlu takut sama Ya. kebun. Nggak perlu Betul. takut. Ya. Ya, apalagi nanti Elon Musk juga membantu kita ini. Thank you, Elon Musk. Thank you Elon Musk. Ya. Sebentar lagi. Saat ini masih ada di Malaysia ya. Kan? Ya, Ya, ya. kita simpan dulu, thank you. Ya, jadi ya kalau zaman sekarang kalau kerja kalau anak milenial itu ya tergantung sama internet. Bro. Internet, ya benar. Dan dulu- sekarang di kebun jangan takut nggak ada internet, udah ada. Mikirnya gitu, padahal ternyata ya ada. Benar. Nah, jadi jangan takut masuk dan bergabung di PTPN 4. Yang penting ada listrik, semua terjamin. Fasilitas listrik, air terjamin oleh kebun kita. Ya. kan? Iya, benar sekali. Itu kan dari Bang Bang Ivan, Bang sedang apa? apa Ses? Saya Ya. Iya. kalau ngelihat selama proses yang sudah saya lewati di masa Ya. onboarding ini, sebenarnya PTPN 4 ini kan perkebunan ya gitu ya Pak. Benar. Perkebunan Kak. Nggak semenakutkan yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana sebenarnya Apa yang gitu Kak. menakutkan itu? Ya bahkan banyak yang bilang Oh, iya. menakutkan masuk perkebunan sepi dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Saya sepakat sama yang dikatakan sama Mas Ivan tadi, guyupnya, karena di sini berbagai lintas generasi sebenarnya, generasi X, generasi Y, generasi Z Betul. bergabung dalam satu pekerjaan untuk satu tujuan gitu loh. Bagaimana Iya. proses Iya. bisnis kelapa sawit di Berjalan. PTPN 4 ini berjalan gitu loh. Iya. Bahkan tidak melihat siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua, bagaimana sebenarnya kita satu gotong royong lah. Artinya Gotong royong. gap itu nggak Ah, terlalu gitu nggak ya. terlalu. Perusahaan mana lagi gitu loh bisa menyatukan generasi X, Y, Z kalau nggak PTPN 4 itu Wih. sendiri Wih, gitu. luar biasa, benar. Berarti gap di kebun itu udah hampir apa ya istilahnya nggak nampak, tapi tetap namanya menghormati. Nah, Iya. itu jelas Iya. Pak. Karena tetap ya. ya Iya. terlalu perusahaan mana lagi gitu loh bisa menyatukan generasi X, Y, Z kalau nggak PTPN 4 itu Wih. sendiri Wih, gitu. luar biasa, benar. Berarti gap di kebun itu udah hampir apa ya istilahnya nggak nampak, tapi tetap namanya menghormati. Nah, Iya. itu jelas Iya. Pak. Karena tetap ya. karena ya nggak ada gunanya kita bekerja banting tulang ataupun bekerja sesuai dengan prosedur namun kalau rasa hormat dan rasa menghargai tidak ada, itu nggak ada gunanya. Makanya Iya, benar. menghormati, Tetap harus attitude. saling Iya. menghormati, sama yang lebih tua kita tahu juga Jelas, gimana harus bertingkah laku gitu. Ya, artinya attitude itu di atas segalanya. Iya, Ya, pasti. tapi Iya, tetap betul. bisa bekerja sama, bukan tidak gitu Iya, ya kan. Benar. Dan selama saya onboarding, itu yang saya rasakan hal-hal yang memang hal kecil lah. Itu kan suatu hal yang kecil sebenarnya. PTPN 4 bisa membuat ini semua itu semakin nyata gitu Pak. Apa yang saya pikirkan tentang apa bisa generasi-generasi muda bekerja sama dengan generasi-generasi X, generasi Y, seperti kami generasi Z gitu, Gen Z, ternyata bisa gitu, bahkan lebih baik gitu dibanding sama, bukan saya membanding-bandingkan dengan perusahaan lain, tapi karena ketepatan saya di PTPN 4 dan saya memilih ini juga bukan karena paksaan atau bagaimana, karena kami dari kementerian rekrutmennya juga kan FHCI, kami disuruh memilih sendiri. Jadi ya memang ini adalah pilihan gitu loh, pilihan bagi kawan-kawan memang yang nanti mau bergabung ke sini, itu pilihan bagi masing-masing. Cuman PTPN 4 itu perkebunan itu tidak semenakutkan yang kawan-kawan di luar sana pikirkan Iya kan, gitu. nah, gitu. Benar. Apalagi mungkin orang abang-abang dua ini kan kuliahnya dari Jawa, berarti apalagi mikirnya Ya, mungkin ke kuliah di Sumatera itu Jawa. serem gitu ya kan. Udah pernah Enggak, kerja di Lampung. nggak kerja di kota gitu ya kan. Kerjanya di kota tapi Apalagi kan yang di kantor DPR gitu ya. Bang Ivan juga di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta kan? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Palembang. Malah kali di Jakarta tuh sumpek kali ya. Sempat. Ya, tergantung kita juga ya kan, kita nggak mau lihat kesumpekan ya cocok kita kerja di kebun gitu. Tapi yang Ya, pasti mm. perkebunan itu Ya, tidak enggak. semenakutkan
yang dibayangkan. Benar, nggak menakutkan yang dibayangkan, nggak semenakutkan Tidak culture, sesepi. apa ya, tidak sesepi yang dibayangkan. Sesepi yang gitu. diceritakan mungkin ya, Kalau sepi gosip-gosipnya. kalau sepi kan pasti harus cari apa dong? Apa Pasangan. peneman malam sepi. Iya, iya dong. Untuk bro-bro inilah ya kan, apa pesan dan kesan dan harapan ya selama berada di PTPN 4 ini dan untuk PTPN 4 saat ini. Aku dulu. Boleh? Boleh? Siapa? Untuk pesan Pak, ya, mungkin karena kita saat ini sedang bertransformasi menjadi Palmco ya Pak. Kita bukan cuma perusahaan nasional tapi juga perusahaan internasional. Pesanku buat kita semua, harapan adalah marilah kita sama-sama terus kembangkan diri. Perusahaan kita sudah next level, pemikiran kita juga harus next level, harus menyesuaikan dengan dengan perusahaan kita, karena saingan kita bukan nasional lagi, tapi dari negara-negara lain, internasional gitu. Itu aja sih Kak. Luar biasa, Luar biasa Bang pesannya. Ivan. Pesannya untuk kita itu juga pengingat loh Bang, untuk kita juga harus next level karena perusahaan kita mau next level. Benar sekali. Lanjut Bro Alfa. Sebenarnya sama pesannya tadi Pak. Cuman Beda dong. Di retweet aja ya. Cuma saya coba kasih pesan baru lah mungkin Pak. Pesan baru. Mungkin pesan bagi kawan-kawan ataupun sesama yang ada di dalam PTPN 4 ya, lebih banyak lebih lagi lah untuk mengembangkan diri, lebih lagi untuk bagaimana tahulah proses-proses yang memang ada di internal dari PTPN 4 ini, supaya ya benar tadi kata Bang Ipan, Mas Ipan, bahwasanya kita bakal menghadapi tantangan yang lebih banyak gitu loh. Kita bakal menghadapi tantangan yang memang jauh lebih besar dari hari ini, dari sisi teknologi maupun dari sisi persaingan usaha maupun dari banyaknya produk-produk luar yang menjadi saingan mungkin hari ini gitu loh. Dan hari ini ya kita harus siap untuk itu. Pesannya tetap untuk menjaga konsistensi lah dan komitmen untuk tetap memberikan kontribusi yang terbaik di PTPN 4 ini. Mungkin untuk pesannya, harapannya mungkin untuk ke depannya bagaimana perusahaan ini terus untuk mengembangkan lah, berkembang lewat kita di sini sebagai SDM-nya, baik dari bidang tanaman, bidang teknik, bidang SDM maupun bidang keuangan yang saling gotong royong lah. Karena kita memang satu tujuan untuk kemajuan dari perusahaan. Itu aja. Wah, luar Hebat ya, biasa. hebat, ya. luar biasa. Makanya Bang, Luar Gen-Z biasa kesayangan yang kita ini iya, luar biasa. Wajah barunya luar biasa. Wajah baru. Inilah yang akan membawa PTP ke depannya. Pola pikirnya luar Benar biasa. sekali. Inilah yang kita Tunggu-tunggu yang kita harapkan hadir di harapkan. PTPN 4 untuk kemajuan PTPN 4. Amin. Insya Allah nggak salah pilih kita ya. Nggak salah pilih. Bro-bro depan ini ya kan. Ini mewakili dari calon karyawan yang lain mungkin. Oh iya benar, ada boleh lah cerita Insya sedikit Allah. berapa banyak orang karyawannya, CKP-nya? Di angkatan kami Kak 38, kurang lebih 29 dari eksternal, sisanya dari internal. Ah, kan. Berarti yang dari kementerian sendiri 29 orang gitu ya. 26 sebenarnya. Oh, 26. 3 orang yang talent scouting. Talent scouting. Nah, dari Oh, berarti ada talent scouting ya. ada Dan abang-abang bro di depan kita ini mewakili dari 38 ini Ya, benar. untuk sedikit banyaknya menceritakan mengenai CKP pengalaman dan apa yang didapat dalam 3 bulan ini ya kan. 3 bulan ini. 3 bulan 6 bulan? 7 bulan. 7 bulan. Oh iya, 7 bulan. Nah, 7 bulan. 3 bulan Project assignment. Yang tadi project assignment-nya udah 3 bulan. berarti 7 bulan ya. 7 bulan. Ya, dari tadi kita ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol. tenggorokan ini haus nih. Kering Haus ini, nih. kering. Kalian udah pernah nggak rasa ini teh butong ini? Oh, belum. Oh, Ya. Coba Belum, rasa Kak. deh dulu. Nggak mungkin Ini lah, ini belum. punya kita sendiri loh. Kalian apa ya? Kalian harus cinta Tahu. produk kita ini. Ya silakan diminum. Wah, seger. Seger sih. Segar enak ya. Seger ya, Itulah teh kita. Teh kita, teh dari Butong tea dan Simalungun. Ada Butong tea dan Tobasari. Tobasari. Ada 2 jenis teh kita. Silakan untuk teman-teman. Dan sudah ada di supermarket terdekat. Dan minimarket Kak. Masa sih? Oh iya, ada minimarket terdekat. Oke, kita sudah sudahi. akhir penghujung acara nih ya. Terima kasih kepada Terima kasih, guru Kak. telah hadir di Ya. forecast kita ya. Sudah meluangkan waktu, energinya
dan sangat sangat intens ya Sangat hari intens, ini ah. ya. Tegang kan? Semangatnya, Tegang ya. apanya pemikirannya Pemikirannya. udah dijelaskan tadi ya. Iya. Kita sangat sebenarnya seneng gitu ya. Seneng lah berbagi ya pengalaman. Iya, terhadap yang orang baru-baru ini gitu Iya. ya. Bisa menunjukkan eksistensi mereka gitu. Iya. Bahwasanya mereka tuh dipilih tuh nggak salah-salah. Nggak sembarangan, Dan benar. mereka tuh dibekalin sama Dan SDM. bahkan kelihatan kan dari cara mereka Benar, menjawab kalau benar. mereka tuh punya kapabilitas gitu Betul. loh, Bang. 1, 2, 3 forecast. Berani Berani nggak? nggak? Berani lah, masa enggak?